Saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita Isra Mi'raj, peristiwa yang sama kita paham, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Gimana luar biasanya? Allah sebutkan dalam Quran, Subhana. Orang yang belajar grammar bahasa Arab ini namanya isim ta'ajjub, kalimat yang menyatakan kekaguman. Subhana, luar biasa, maha suci kau ya Allah, luar biasa kau ya Allah. Alladzi asra bi'abdi, alladzi yang dianya Allah asra, memperjalankan, bi'abdi, hambanya Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Dan ingat, Allah sebutkan kalimat ini dengan kalimat abdun bi'abdi. Orang itu disebut hamba kalau ada jasad dan ada ruh. Kalau ada jasad tak ada ruh, namanya bukan abdun tapi mayyit. Kalau ada pula jasad tak ada, ruhnya ada, namanya hantu. Ini Allah memperjalankan Nabi kita bi'abdi dengan ruh dan jasad. Makanya luar biasa. Makanya Allah awali itu ayat Subhana, luar biasa, memperjalankan hambanya Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan kalau kita lihat dalam tafsir Sawi, Bapak Ibu, lailan itu ai taqlilul muddah, masanya sangat singkat sekali, tidak sampai 1 malam. Padahal perjalanan Rasulullah dari Mekkah terus dari Mekkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian berangkat ke langit 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, sampai ke Sidratul Muntaha. Langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Balik lagi karena perintah sholat, ketemu dengan Nabi terdahulu. Terus balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah, perjalanan yang sangat luar biasa. Yang bikin luar biasa bukan hanya perjalanannya, tapi dengan jasad dan ruh. Makanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW kabarkan peristiwa ini kepada masyarakat Makkah, ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj, Nabi kumpulkan para sahabat. Tadi malam aku baru selesai peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dan sebagainya. Terus Nabi ceritakan sebagaimana ceritanya. Maka tidak sedikit disebutkan dalam tarikh dari kalangan sahabat yang masuk Islam ketika baru masuk Islam, mendengar berita Nabi ini Isra dan Mi'raj. Tidak sedikit dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam kembali murtad karena mendengar berita yang di luar akal mereka. Ketika selesai informasi Nabi sampaikan, pulang para sahabat ke rumahnya. Para sahabat ke rumahnya. Sayyidina Abu Bakar juga pulang, didatangi oleh Abu Jahal. Datang Abu Jahal ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Jahal, ya Abu Bakar, aku sadduku kidma Muhammad. Ya Abu Bakar, memangnya kau benarkan cerita yang dikabarkan oleh Muhammad ini? Kau benarkan berita kebohongan yang dilakukan oleh Muhammad? Kata Abu Jahal kepada Sayyidina Abu Bakar, atau saddukin Muhammad, apakah kau benarkan berita yang dikabarkan itu Muhammad? Kata Abu Jahal yang kafir, masa dia melakukan perjalanan tidak sampai 1 malam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1 sampai 7, terus ke Sidratul Muntaha, balik lagi menerima perintah sholat agak dikurangi, balik lagi ke Mekah tidak sampai 1 malam. Atusan dibukin Bang Muhammad, ya Abu Bakar, apakah kau benarkan kebohongan yang dilakukan oleh Muhammad? Karena Abu Jahal menerima berita itu dengan akalnya. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala? Ya Abu Jahal,
Abu Jahal, lau qala Muhammadun al-ana min wallahi la sadaqtu. Demi Allah Abu Jahal, kalau sekiranya baginda Nabi Muhammad Rasulullah mengkabarkan berita yang lebih dahsyat daripada itu, yang lebih mengerikan daripada itu, yang lebih luar biasa daripada, wallahi la sadaqtu. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah pasti aku akan membenarkan semua berita itu. Takbir. Makanya setelah peristiwa itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberilah gelar kepada Sayyiduna Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Artinya orang yang senantiasa membenarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kan, itu kenapa mereka kagum banyak orang yang tidak terima dengan kejadian ini? Karena memang Nabi kabarkan Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Itu juga peristiwa yang membuktikan bahwa berangkatnya Nabi Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Kalau sekiranya Nabi bilang tadi malam aku mimpi loh ruhku terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit, nggak ada orang yang heran kalau gitu. Betul nggak? Kalau cuma ruh, kalau cuma dalam khayalan, dalam mimpi, nggak ada orang yang heran, nggak ada yang demo, nggak ada. Tapi Nabi mengkabarkan dengan ruh dan jasadnya. Maka banyak orang yang mengingkarinya. Bahkan tidak sedikit dari kalangan sahabat yang baru masuk Islam ketika itu kembali murtad karena mendengarkan kabar yang luar biasa yang dikabarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita orang yang beriman tak boleh ragu dengan Rasulullah, tak boleh ragu dengan Allah. Karena Allah katakan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, kata la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maka yang mampu menerimanya adalah orang-orang yang hatinya punya ketakwaan kepada Allah, orang beriman yang punya ketakwaan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah pun menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang dikabarkan Rasulullah, yang diberitakan Rasulullah, yang diinformasikan Rasulullah, itu adalah bimbingan wahyu Allah. Maka kita orang beriman tak boleh ragu dengan peristiwa ini. Kalau kita tarik secara akal, gampang kita bisa mencontohkan sesuatu yang sederhana. Contoh, kami dari Siantar, dari Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alamatnya Sidomulyo, Kelurahan Semarimun, Kecamatan Siantar Marimun, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia, Asia Tenggara. Di mana itu Pak? Begitu lengkap, masih banyak tak tahu itu di mana. Arah ke arah Sidamanik, tapi masih wilayah Siantar, pinggiran kota Siantar. Contoh, kami berangkat tadi sore di sana. Tiba-tiba mungkin ikut seekor semut di kantong saya. Ikut seekor semut. Sampai kami tadi makan, Masya Allah, makan luar biasa dari Bapak Ibu. Ada ayam guling, ada ikan bakar, ada macam-macam lah. Pokoknya enak. Kemudian anak tadi ke masjid, ganti pakaian, semut keluar dari kantong ketika saya letakkan bagian di dalam kamar masjid. Turunlah semut itu. Jalan-jalan jadi serampahan. Kemudian anak masuk lagi ke dalam kamar, tiba-tiba semut itu naik lagi ke baju saya, masuk dia ke kantong. Saya pun pulang malam itu selesai acara ke Siantar. Sampai di Siantar, baju saya letakkan lagi, semut pun keluar dari kantong saya. Dia jumpa dengan semut-semut yang lain. Kata semut yang berada di kantong, mut, aku tadi baru melakukan perjalanan ke Serampa. Jam berapa kau berangkat? Habis asar. Kau balik sampai sini jam berapa? Ya sekitar jam-jam 11. Ah gila kau, mana mungkin. Perjalanan dari Siantar ke Rampah itu butuh perjalanan mungkin sebulan.
Ih, semut ya, kalau semut bukan lagi sebulan, setahun baru sampai. Kau bilang pula dari asar sampai jam 11 kau dari Rampah balik lagi ke Siantar. Ah, bohong kau, dusta kau itu. Nggak masuk akal. Kalau yang bicara semut dengan semut tidak masuk akal. Tapi kalau semut itu menggunakan akalnya dengan cara perjalanan, bukan dia yang berjalan langsung. Sebagaimana Allah ceritakan Asraf, Nabi itu diperjalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri. Sebagaimana semut tadi, bukan dia jalan sendiri, tapi dia diperjalankan, ikut gabung dengan kendaraan kami. Kalau sampailah semut itu akalnya ke sana, pasti dia menerima peristiwa perjalanan itu. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Paham Bapak Ibu? Sesuai dengan akal ya.